24, 30, 20, 30, 15. Dalam debat kali ini saya sebagai moderator dengan mosi tujuan manfaat dan urgensi Dustur Sabidah dan dengan Dustur Gayus Sabidah. Saya persilakan kepada tim pro untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Rida Faturnaga dengan NIM 24, 30, 20, 30, 24. Saya sebagai tim pro pada debat kali ini. Saya silakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Fadil Syah Akmal dengan NIM 24, 30, 20, 30, 22. Saya sebagai tim kontra untuk debat hari ini. Baik, selamat datang dalam debat ilmiah hari ini dengan tema tujuan manfaat dan urgensi Dustur Sabidah dan Dustur Gayus Sabidah. Kita akan membahas sebuah konsep penting dalam fikih siasat atau politik Islam, yaitu dustur atau konstitusi. Dalam bahasa Arab, kata dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Para ulama kontemporer membagi dustur menjadi dua, dustur sabidah atau konstitusi yang tetap dan dustur gayus sabidah atau konstitusi yang tidak tetap atau dapat berubah. Dustur sabidah adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat permanen, memiliki landasan dalil yang qat'i atau pasti dan tidak diperdebatkan oleh para ulama. Sementara dustur gayus sabidah atau mukayyirat adalah hal-hal yang tergolong masalah furu' atau cabang yang berdalil dalil dan banyak diperdebatkan oleh para ulama, sehingga pelaksanaannya dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Hadir sebagai tim pro yang meyakini bahwa pembagian ini sangat penting dan bermanfaat untuk menjaga stabilitas negara sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman, dan tim kontra yang berpendapat bahwa pembagian ini berbahaya karena dapat mengubah ketetapan agama yang sudah jelas. Mari kita simak argumen masing-masing. Saya persilakan kepada tim pro. Terima kasih moderator. Di sini saya sebagai tim pro meyakini bahwa pembagian dustur menjadi sabidah dan gayus sabidah memiliki tujuan, manfaat, dan urgensi yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Konsep ini bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan merupakan pengembangan dari prinsip sawabit, yaitu hal-hal yang tetap, dan muqayyad, yaitu hal-hal yang berubah, yang telah dikenal dalam usul fikih. Pertama, tujuan dari dustur sabidah adalah untuk menjaga prinsip-prinsip fundamental agama yang tidak boleh berubah sepanjang masa. Ini mencakup akidah, ibadah manda, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi umat dari penyimpangan. Kedua, tujuan dari dustur gayus sabidah adalah memberikan ruang ijtihad bagi para ulama dan pemimpin untuk menyesuaikan aturan-aturan teknis dalam perkembangan zaman. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, ini sejalan dengan kaidah usul fikih, yaitu hukum berubah karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Manfaatnya, dengan adanya dustur sabidah, umat Islam memiliki pegangan yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Sementara dustur gayus sabidah memungkinkan negara Islam untuk tetap eksis dan berkembang di tengah dinamika global tanpa harus mengorbankan identitas keislamannya. Urgensinya, tanpa pembagian ini, umat Islam akan menghadapi dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah sikap kaku yang menolak setiap perubahan, sehingga Islam terkenal kuno dan tidak relevan. Ekstrem yang kedua adalah sikap longgar yang mengubah semua ketentuan agama sehingga kehilangan jati diri. Dustur sabidah dan gayus sabidah menjadi solusi tengah yang moderat, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Ati Allah wa ati Rasul," yaitu hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jadi, ayat ini menunjukkan adanya otoritas bagi para pemimpin, yaitu ulil amri, untuk mengatur urusan umat, termasuk menetapkan aturan-aturan yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Juga dijelaskan dalam sebuah firman Allah pada surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah." Ketaatan kepada Rasul mencakup ketaatan kepada prinsip-prinsip tetap yang di bawahnya, yang ada di bawahnya. Sebagaimana para mazhab juga memiliki perbedaan pandangan. Pertama, mazhab Hanafi mengakui metode ihtisan, yaitu kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi penetap hukum baru berdasarkan kemaslahatan. Ini sejalan dengan semangat dustur gayus sabidah. Selanjutnya, mazhab Maliki mengakui masalah-masalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut di dalam nas sebagai landasan penetapan hukum. Yang ketiga, mazhab Syafi'i membatasi ijtihad pada qiyas, namun tetap mengakui perlunya penyesuaian dalam masalah-masalah furu'. Sunnah menjadi tasyri'iyah yang mengikat dan gairu tasyri'iyah yang tidak mengikat, yaitu selaras dengan konsep dustur sabidah dan gairu sabidah. Jadi kesimpulan awal kami sebagai tim pro, dustur sabidah dan gairu sabidah adalah konsep yang sangat relevan dan urgen untuk menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dengan fleksibilitas pelaksanaan dalam kehidupan bernegara. Sekian kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Kepada tim kontra, silakan.
Baik, terima kasih moderator. Tim kontra menghormati baik untuk tim pro, tetapi kami memiliki kekhawatiran serius terhadap konsep dustur syariah dan dustur ghairus bisa. Pemikiran ini, menurut kami, adalah istilah baru yang tidak dikenal pada masa salaf salih dan berpotensi membahayakan kemurnian syariat Islam. Yang pertama, dustur bisa itu sendiri sudah mencakup seluruh ajaran Islam, tidak betul untuk membagi-bagi lagi karena Al-Quran dan Sunnah telah sempurna. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu niatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Jika agama sudah sempurna, mengapa kita perlu menciptakan kategori yang justru dapat menguntungkan bidasar hukum? Yang kedua, dustur ghairus bisa dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi perubahan terhadap hukum-hukum yang sudah jelas, meskipun diklaim hanya untuk masalah forum dan praktiknya. Batas antara sabit dan ghairus bisa sering kali kabur. Apa yang dianggap ghairus bisa oleh satu kelompok bisa dianggap bisa oleh kelompok lain. Ini akan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, konsep ini dapat digunakan melegitimasi adopsi sistem dan undang-undang dari negara Muslim dan dari berbagai zaman. Padahal Islam telah memiliki sistem hukum yang lengkap. Mengamati dan mengubahnya dengan dalil ghairus bisa adalah bentuk pengkhianatan terhadap syariat. Dalil yang kami kemukakan, Rasulullah bersabda, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Memperkenalkan istilah dan pembagian baru dan dalam masalah yang tidak dikenal oleh generatif saja, termasuk kategori bid'ah yang harus diwaspadai. Allah juga berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang diturunkan Allah sebagai rezeki untukmu. Lalu kamu jadikan sebagaimana haramnya, sebagaimana halal, katakanlah. Apakah Allah telah memberimu izin atau kamu mengadakan atas nama Allah? Surat Yunus ayat 59. Ayat ini memperingatkan keras orang yang menetapkan hal haram tanpa izin Allah. Perbedaan pendapat ulama yaitu istilah sunnah ghairus syariah sendiri masih diperdebatkan dan tidak dikenal ada masalah bagi ulama yang menolaknya karena dianggap dapat melemahkan otoritas sunnah Nabi. Imam Al-Ghazali dalam Musafah menjelaskan bahwa tasdid penetapan hukum hanya milik Allah dan Rasul. Manusia hanya berwenang menilai dan menerapkan bukan menciptakan kategori baru. Asyid Tatbihi dan Al-Mufaat menekankan bahwa maqasid syariah adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Membuka pintu ghairus bisa tanpa batas yang jelas. Justru kami mengancam maqasid tersebut. Kesimpulan awal kami, konsep dustur bisa dan ghairus bisa adalah istilah baru yang berbahaya karena dapat mengaburkan kejelasan hukum dan membuka peluang bagi perubahan terhadap ketetapan syariat. Kami mengingatkan agar umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Sekarang kita buka sesi tangga balik kepada tim pro untuk menanggapi argumen dari tim kontra. Pada tim pro, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan mencanggah atas argumen yang tim kontra. Tadi, tim kontra itu mengkhawatirkan bahwa dustur ghairus akan menjadi pintu perubahan terhadap hukum kode ini. Di sini kami ingin meluruskan beberapa hal. Sepertinya tim kontra salah perspektif atas beberapa hal tadi. Pertama, dustur sabitah dan ghairus sabitah bukanlah hal baru dalam Islam. Para ulama klasik telah membedakan antara ibadah makda yaitu ibadah murni dan ibadah ghairu makda yaitu ibadah sosial. Mereka juga membedakan antara maslahah sabitah atau kemaslahatan tetap dan maslahah mutaghayyirah yaitu kemaslahatan berubah. Konsep ini adalah pengembangan dari kandungan keilmuan Islam, bukan bagian dari bid'ah. Yang kedua, batas antara sabit dan ghairu sabit sangat jelas. Yang sabit adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah makda dan hukum yang dalilnya pasti atau pasti. Yang ghairu sabit adalah masalah-masalah muamalah, siasah dan furu' yang dalilnya zonni atau tidak pasti dan banyak diperdebatkan. Para ulama usul fikih telah memiliki kaidah yang jelas untuk membedakan keduanya. Yang ketiga, dustur ghairus sabitah justru melindungi syariat dari perubahan yang tidak terkendali. Dengan adanya kategori yang jelas, kita dapat menolak perubahan pada hal-hal yang sakit sambil tetap membuka ruang ijtihad pada hal-hal yang memang membutuhkan penyesuaian. Tanpa konsep ini, umat Islam akan kehilangan panduan dalam menghadapi perubahan atau persoalan kontemporer yang terus berubah. Dari yang kami kemukakan, para sahabat sendiri telah melakukan penyesuaian dalam masalah-masalah yang tidak ada diatur dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah, seperti Umar berharap menghentikan pembagian zakat kepada mu'alaf dan menahan pelaku zina ghairul muhsan. Kebijakan yang tidak secara tekstual ada dalam Al-Quran ini membuktikan bahwa ada ruang bagi kebijakan yang baru sesuai kondisi atau ada ruang ijtihad baru bagi para fuqaha. Dan hadis Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman juga menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan ijtihad dalam perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini adalah landasan bagi dustur ghairus sabitah. Sebagaimana perbedaan mazhab, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya banyak menggunakan ihtisan yang pada dasarnya adalah bentuk penyesuaian hukum dengan realitas. Yang kedua, Imam Malik menggunakan maslahah mursalah untuk mendapatkan hukum baru yang tidak ada diatur dalam Al-Quran dan Sunnah.
Ibnu Taimiyah memberikan siasat asyariyah, kebijakan pemerintah yang sesuai syariat yang mencakup penetapan aturan oleh penguasa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, tuduhan bahwa konsep ini adalah bid'ah tidak berdasar. Sepertinya tim kontra terlalu memikirkan hal yang tidak ada dasarnya. Ini adalah pengembangan metodologis yang sesuai dengan semangat ijtihad dalam Islam. Sekian kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Sekarang sesi tangga balik kepada tim kontra. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Tim pro sudah menyebutkan bahwa konsep ini adalah pengembangan yang sah dari kaedah Islam. Namun, kami tetap pada pendirian. Istilah ini berbahaya dan tidak diperlukan. Yang pertama, apa yang disebut Yustur Ghairu Bisa sebenarnya sudah tercakup dalam konsep ijtihad dan siasat syariah. Tidak perlu menciptakan istilah baru yang justru membingungkan. Ijtihad sudah memberikan ruang bagi penyesuaian hukum tanpa harus mengubah status sebuah ketetapan menjadi tidak tetap. Dengan menyebut sesuatu bagi Ghairu Bisa, ada kesan bahwa hukum tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Padahal perubahannya hanya boleh dilakukan melalui ijtihad yang ketat dan terbatas. Yang kedua, pembagian ini berpotensi disalahgunakan oleh penguasa yang otoriter. Seorang penguasa yang bisa mengklaim bahwa suatu aturan termasuk Ghairu Bisa untuk melegitimasi kebijakannya yang menyimpang dari syariat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak penguasa muslim yang menggunakan dalil kemaslahatan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, ada istilah sabit dan mutakhayyirat sendiri merupakan istilah baru yang dimunculkan oleh ulama kontemporer. Istilah ini tidak dikenal pada masa Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Jika generasi terbaik ini tidak membutuhkan pembagian konsep itu, mengapa kita harus menciptakannya sekarang? Dalil yang kami kemukakan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika generasi salaf tidak mengenal pembagian Yustur Bisa dan Ghairu Bisa, maka kita sebaiknya berhati-hati dalam mengadopsinya. Perbedaan pendapat ulama yaitu sebagaimana ulama kontemporer menolak pembagian sunnah menjadi tasniyah dan Ghairu Tasniyah karena dianggap dapat digunakan untuk otoritas sunnah Nabi. Imam Syafi'i dan dalam Al-Risalah menegaskan bahwa semua perkataan dan perbuatan Rasul adalah sumber hukum tanpa perlu membagi-bagi menjadi yang mengikat dan tidak mengikat. Kami tegaskan, cukupkan Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman para salaf sebagai Yustur kita. Tidak perlu menambahkan kategori baru yang justru berpotensi memecah belah umat yang memakan otoritas syariat. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada kedua tim, sekarang kita lanjut ke sesi kesimpulan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada tim pro, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan menarik beberapa kesimpulan atas argumen yang telah kami sampaikan tadi. Kesimpulan kami dari tim yang pertama, Dustur Sabitah dan Dustur Ghairu Sabitah adalah konsep yang sangat urgen untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan prinsip dengan fleksibilitas pelaksanaan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hal-hal yang bersifat fundamental atau sabit dari perubahan sambil memberikan ruang bagi penyesuaian, yaitu Ghairu Sabit dalam masalah-masalah teknis yang memang membutuhkan ruang ijtihad. Yang ketiga, manfaatnya sangat besar, memberikan kepastian hukum, mencegah ekstremisme, baik yang terlalu kaku maupun yang terlalu longgar, dan memungkinkan negara Islam untuk tetap relevan di tengah perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Yang keempat, landasan syariahnya kuat, yaitu kami menggunakan dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah Al-Maidah ayat 3 dan sunnah Nabi yaitu hadis Mu'az maupun praktek para sahabat seperti Umar bin Khattab. Konsep ini juga didukung oleh berbagai mazhab melalui metode ihtisan yaitu mazhab Hanafi, masalah dari mazhab Maliki dan siasat asyariyah dari Hambali. Yang kelima, kami menolak tuduhan bid'ah karena konsep ini adalah pengembangan metodologis dari kaedah usul fikih, bukan penambahan ajaran baru dalam agama Islam. Yang sabit tetap sabit dan yang Ghairu Sabit adalah ruang ijtihad yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Karena itu, kami dari Impro mendukung penerapan konsep Dustur Sabitah dan Dustur Ghairu Sabitah sebagai kerangka dalam menyusun konstitusi dan kebijakan negara Islam, dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa tidak ada perubahan pada hal-hal yang telah ditetapkan secara qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan kesimpulannya. Silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari tim kontra yaitu yang pertama, kami menolak pembagian Dustur menjadi Sabisa dan Ghairu Sabisa karena istilah ini tidak dikenal pada masa salaf dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam memahami syariat. Yang kedua, kekhawatiran utama kami yaitu bahwa Dustur Ghairu Sabisa ini dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan terhadap hukum-hukum yang sudah jelas serta dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk melegitimasi kebijakan yang menyimpang.
Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna dan tidak memerlukan pembagian-pembagian baru. Allah telah menyempurnakan agama Islam pada surat Al-Maidah ayat 3. Apa yang dibutuhkan hanyalah pemahaman yang benar terhadap teks syariat, bukan penciptaan kategori baru. Yang keempat, para ulama salaf tidak mengenal istilah ini. Jika generasi terbaik untuk umat Islam tidak membutuhkannya, maka kita sebaiknya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengadopsi istilah-istilah baru yang berpotensi merusak kemurnian ajaran Islam. Yang kelima, ijtihad dan siasat syariah sudah cukup untuk memberikan ruang penyesuaian terhadap perkembangan zaman, tanpa harus menciptakan dikotomi tabligh dan ghairus sadid yang justru membingungkan. Kesimpulan akhir, cukupkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagai dasar kita, tidak perlu menambahkan kategori baru yang berpotensi memecah belah umat dan melelahkan otoritas syariat. Kami mengajak umat Islam untuk kembali kepada pemahaman yang murni dan tidak terpecah belah oleh istilah-istilah kontemporer yang tidak memiliki landasan dari generasi salaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kedua tim yang telah berdebat dan sangat ilmiah dan santun. Dari debat ini kita dapat menarik benang merah. Tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama untuk Islam. Perbedaan terletak pada apakah perlu ada pembagian formal antara Dustur Sabita dan Dustur Ghairus Sabita. Tim Pro berpendapat bahwa pembagian ini sangat urgen untuk menjaga keseimbangan antara prinsip tetap dalam fleksibilitas serta memiliki landasan dalam usul fikih dan praktik para sahabat. Sedangkan tim kontra berpendapat bahwa pembagian ini berbahaya, tidak dikenal pada masa salaf dan berpotensi disalahgunakan untuk mengubah ketetapan syariat. Kepada penonton, bijaksanalah dalam menyikapi perbedaan ini. Kedua pendapat memiliki argumen dan landasan masing-masing. Yang terpenting adalah niat untuk menjaga kemurnian syariat dan kemaslahatan umat dalam menghadapi persoalan kontemporer. Kita perlu terus berdialog dan merujuk kepada para ulama yang kompeten tanpa terjebak dalam sikap ekstrem yang kaku mampu sikap longgar yang sembarangan. Demikian debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.